Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3, jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Medan. Hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melakukan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian UKIN UKM PPG di SMP Negeri 5 Takengon, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Cinta kita terhadap tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang dipandu oleh kawan kita Lydia Husna. Silahkan Lydia. Untuk yang lain silahkan berdiri, nak. Ayo maju, maju, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi.
kita lanjutkan ke materi yang hari ini, Ibu mau tanya dulu apakah anak-anak Ibu masih ingat pelajaran sebelumnya? Apa itu pengertian dari tabung? Nah, silakan Yuni Triana. Tabung adalah suatu ruang yang terdiri dari dua buah lingkaran yang identik atau sejajar dan sebuah selimut yang berbentuk persegi panjang. Ya, terdiri dari tabung ruang yang terdiri dari dua buah lingkaran yang identik dan sejajar dan selimutnya berbentuk persegi panjang. Nah, apa itu unsur-unsur dari tabung itu sendiri? Memiliki diameter. Ah, coba silakan tadi. Memiliki diameter. Memiliki diameter. Terus Memiliki jari-jari. memiliki jari-jari. Memiliki 3 sisi, yaitu sisi alas, sisi tutup, dan selimut tabung. Memiliki 3 sisi, yaitu sisi alas, sisi tabung dan selimut tabung dan sisi tutup. Alasnya berbentuk apa alas tabung? Lingkaran. Tutupnya berbentuk lingkaran. Makanya dikatakan tadi identik ya. Terus selimutnya berbentuk persegi panjang. Terus apa itu rumus luas selimut dan luas permukaan tabung? Nah, coba apa rumusnya? Siapa bisa masih ingat? Ah, silakan pertama. 2πr tambah 2πr dikali r tambah t. Nilai pi itu berapa? Ada yang tahu tidak? Berapa nilai pi? Ah, silakan. 22/7 atau 3,14. 22/7 atau 3,14. Penggunaannya tahu tidak? Sudah pernah Ibu jelaskan kapan kita gunakan 22/7, kapan kita gunakan 3,14. Ada yang masih ingat? Nah, silakan Ari. Kalau 22/7 itu bilangannya bisa dikali dengan 7. Bilangan bisa dikali dengan 7. Yang lain? Atau kelipatan 7 ya? Nah, bisa dibagi dengan 7. Dan mengapa Ibu tanyakan ini? Karena berkaitan dengan materi kita yang hari ini ya. Sekarang coba perhatikan apa yang Ibu bawa ini. Ada air minum, ada gelas, terus ada botol apa gelas? Gelas berbentuk tabung. Isinya air. Kita tahu nggak berapa jumlah airnya di sini? Berapa liter? Nah, hari ini kita akan belajar setelah mengenai volume tabung. Berapakah volume air yang ada di dalam gelas ini? Gelas ini kan berbentuk tabung. Nanti ada kalian menemukan dulu rumus volume tabung. Nanti di LKPD itu udah ada masalah edukasi. Baru nanti setelah kalian menemukan rumusnya, baru bisa mencari berapa volume dari air yang ada di dalam tabung. Apa manfaat mempelajari volume tabung dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebelumnya Ibu sudah informasikan untuk kalian belajar di rumah mengenai volume tabung. Kira-kira apa yang manfaatnya saya mempelajari volume tabung? Ibu, Ibu lagi coba sendiri mungkin ada apa manfaatnya? Silakan Nabila. Dapat mengetahui berapa volume susu yang terkandung dalam kaleng susu. Boleh. Misalkan kita membeli susu kaleng ya. Kita bisa mengetahui berapa volume susu yang terkandung di dalamnya. Seperti air ini tadi lah. Dapat kita ketahui berapa volume air yang ada di dalam gelas ini. Ya? Terus mungkin ada lagi yang lain. Apa manfaatnya? Nah, silakan. Dapat menghitung banyak cat yang akan digunakan untuk mengecat suatu bangunan. Dapat menghitung banyaknya cat untuk mengecat suatu bangunan. Itu kita harus mengetahui luas permukaannya dulu ya. Nah, boleh juga. Lanjut, ada yang lain? Nah, silakan. Saat ini membuat tangki penyimpanan air, kita tahu berapa banyak air yang dapat tertampung dalam tangki tersebut. Iya. Di saat misalnya ya kita mau membuat tangki
penampungan air. Jadi kita harus tahu dulu berapa liter atau berapakah volume tangki yang bisa menampung air. Jadi itu, dan sekarang silakan buka buku paketnya halaman 278. Ibu kasih waktu 3 menit untuk membacanya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Silakan. Ada pertanyaan? Ada ya? Ada pertanyaan? Silakan. Apa yang dimaksud dengan volume tabung? Apa yang dimaksud dengan volume tabung? Mungkin teman-teman kita ada yang mau jawab. Silakan siapa? Volume tabung adalah kapasitas atau jumlah ruang yang dapat ditampung atau diisi oleh suatu benda. Yang lain? Ini ada jawaban yang sama? Sama? Ada? Oh, tunggu dulu. Tadi volume tabung udah paham semua tadi kawan kita jawab. Coba diulangi Salva. Volume tabung adalah kapasitas atau jumlah ruang yang dapat ditampung atau diisi oleh suatu benda. Kapasitas sebuah ruang yang dapat ditampung atau diisi oleh suatu objek atau benda. Itu disebut dengan volume tabung. Tadi kawan kita bertanya, apa yang dimaksud dengan substitusi? Mungkin ada yang tahu substitusi? Itu ada di pelajaran di kelas 2 itu ya. Eliminasi, substitusi, kesamaan melihat dua variabel. Ada yang masih ingat? Nah, kalau tidak ingat, tahu substitusi itu adalah mengganti. Ya. Sekarang coba kita perhatikan video ini. Ini dijelaskan sedikit. Ini ada sebuah tabung, ya, perhatikan gambarnya. Nanti di daftar PDB kita ya, dijelaskan di situ. Itu sudah diiris menjadi seperti gambar yang di sebelah kanan. Ada panjangnya, kalau kita susun jadi panjang, lebar, tinggi. Nanti melalui ini kalian temukan rumus dari volume tabung. Kita lanjut. Nah, di sini ada permasalahan yang keduanya tentang Bu Indah adalah seorang pedagang penjual minyak. Nanti itu di daftar ya. Ada permasalahan kedua, dan ini juga ada permasalahan ketiga. Nanti itu kalian selesaikan. Sekarang kita perhatikan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai volume yang khususnya mengenai volume tabung. Perhatikan ya, bagaimana cara menemukan rumus volume tabung. Ini adalah sebuah lingkaran yang merupakan awal dari sebuah tabung. Nah, lingkaran ini kita taruh secara mendatar dengan ketinggian 0. Awalnya itu ketinggiannya 0. Kemudian ketika lingkaran ini ditumpuk dengan sebuah ketinggian, misalnya tingginya adalah 1, maka dia mempunyai suatu ketebalan. Nah, lalu misalnya ditumpuk lagi ya, ditumpuk. Jadi dia punya ketebalan adalah 2. Ditumpuk lagi, dia punya ketebalan adalah 3, ya kan? Nah, jika ketebalan itu kita gantikan dengan T atau tinggi, maka kita bertanya rumusnya untuk sebuah volume tabung adalah TN kuadrat dikali ini. Ibu akan membagikan LKPD. Ya. Kalian jawab di sini permasalahannya apa. Untuk panduannya nanti boleh dilihat di bahan ajar yang ibu bagikan. Terus buku paketnya ya. Nah, tolong kerjasamanya itu ibu nilai ya, kerjasama antar kawan, rasa ingin tahunya, tanggung jawabnya semua ibu nilai. Paham?
Ini dibagikan bahan ajarnya ya. Untuk waktunya tadi 20 menit ya Nak ya? Enggak itu kan ditanyakan. Jadi tadi udah jawabnya. Itu udah jadi. Ada? Aman? Yang surat tadi panggilnya Ibu. Boleh dua kali boleh dua kali itu dua ini terus ini kan dari sini ya. Sudah bacanya? Ininya harus baca juga. Nah, masak 3. Ada masalah? Bisa? Nah, paham ya? Sudah siap semua? Dan Bu. Kelompok 1 sudah? Ibu lihat udah pada lemas jawab soalnya. Sekarang kita breaking sebentar ya. Ya Bu. Mau kan? Mau. Nah, silakan bantu. Nah, tes breakingnya tepuk 1, 2, 3. Ya, dibersihkan. Tepuk 1 H ke kanan ya. Tepuk 2 di kiri. Tepuk 3 Bu ke depan. Ingat
Jawaban nomor 1 ialah diketahui panjang balok setengah kali keliling lingkaran alas tabung sama dengan setengah kali 2 pi r sama dengan pi r. Lebar balok sama dengan jari-jari alas tabung. Tinggi balok sama dengan tinggi tabung. Ditanya rumus volume tabung. Jawab, volume tabung I sama dengan volume balok. Pi sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Pi sama dengan PR kali R kali T. Pi sama dengan PR kuadrat kali T. Pi sama dengan PR kuadrat kali T. Mungkin dari penjelasan kami ada yang kurang jelas dan bisa langsung ditanyakan kepada kami. Silakan kelompok 2. Pada soal nomor 2 yang volumenya tanah, kenapa bisa jawabannya desimeter kubik? Pada soal Nomor 2. nomor 2 ya. Boleh diulangi pertanyaannya yang suaranya keras ya? Boleh diulangi dan juga Pada soal nomor 2 yang volume minyak tanah, kenapa bisa jawabannya desimeter kubik? Di sini diketahui satuannya sentimeter karena volume yang ditanya makanya sentimeternya kubik. Selanjutnya soalnya ditanyakan dalam bentuk liter, maka kita ubah dulu satuannya dari sentimeter kubik ke desimeter kubik. 1 desimeter sama dengan 1 liter. Sudah jelas? Sudah. Ada yang bertanya lagi? Jika tidak, akan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada kelompok 1. Kelompok selanjutnya siapa yang mau? Bu, Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Lili Diana. Saya Syukurjira dari Setia. Diketahui volume minyak tanah sama dengan 5/7. Jari-jari derum sama dengan 70 cm. Tinggi derum sama dengan 140 cm. Ditanya volume minyak tanah liter. Jawaban volume minyak tanah 5/7 kali volume derum sama dengan 5/7 kali luas alas kali tinggi sama dengan 5/7 kali PR pangkat 2 kali T sama dengan 5/7 kali 22/7 kali 70 kali 70 kali 140 sama dengan 1.540.000 cm pangkat 3 sama dengan 154.000 desimeter pangkat 3 sama dengan 154 liter. Jadi volume minyak tanah adalah 154 liter. Mungkin dari hasil jawaban kami, teman-teman ada yang bertanya? Silakan kelompok 1 yang mau bertanya. Pada soal nomor 2, volume minyak tanah adalah 154 liter. Dari mana datangnya? Dari 154.000 dibagi 1000. Maaf, di sini kami keliru. Seharusnya jawabannya 1.540 liter. Mereka keliru menuliskannya ya. Ada yang lain bertanya? Kelompok lain?
saya Wisnu Setiawan. Nama saya Arya Kila Putra. Nama saya Dita Hati. Nama saya Muhammad Gregory. Soal nomor 3. Diketahui D sama dengan 14 cm, R sama dengan 7 cm, I sama dengan 22/7. Luas selimut tabung 440 cm². Ditanya volume tabung. Luas selimut tabung 2 PRT 440 cm² sama dengan 2 kali 22/7 kali 7 kali D. 440 cm² sama dengan 2 kali 22 kali D. 440 cm² sama dengan 44 D. D sama dengan 440 cm² dibagi 44. D sama dengan 10 cm. Volume tabung sama dengan IR kuadrat D sama dengan 22/7 kali 7 kuadrat kali 10 sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 kali 10 sama dengan 22 kali 7 kali 10 sama dengan 154 kali 10 sama dengan 1540 cm3. Jadi volume tabung adalah 1540 cm3. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya silakan, mungkin ada kelompok lain. Ya silakan kelompok 3 ini. Pada soal nomor 3, yang volume tabung dari mana datangnya 22 kali 7 kali 10. Yang volume tabung lihat. Bisa kita lihat pada barisan di atasnya. 7 dengan 7 bisa kita sederhanakan sehingga hasilnya 1 dan dikalikan dengan bilangan yang lain. Paham kelompok 3? Paham, Bu. Ya. Mungkin ada yang lain? Ada kelompok 3, silakan. Mungkin hanya ini dari kelompok kami yang presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kelompok 4. Nah, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Tinggal satu kelompok lagi. Silakan kelompok mana? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Mas kami. Perkenalkan, nama saya Rani Jessica. Saya Debbie, saya Manana. Ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama tadi ada yang menanyakan di soal nomor 2. Jadi di situ ada masalah, coba perhatikan. Di volume minyak tanah 1.540.000 cm3. Terus kenapa hasilnya bisa 1.540 desimeter kubik? Itu kita bagi berapa? Kan ingat masih tangga satuan? Apakah dari sentimeter ke desimeter naik apa turun? Naik. Naik berapa? Berapa tangga? 1 tangga ya. Kalau naik 1 tangga dibagi 10, naik 2 dibagi 100, naik 3 dibagi 1000. Nah ini kan satuannya kubik, ya kan? Berarti 3 kali kan? Jadi maka dibagi dengan 1000. Kalau dibagi dengan 1000, 1.540.000 dibagi dengan 1000. Coret aja 0-nya 3. Kan 3 1.540 desimeter kubik. Jadi kenapa bisa jadi liter? Sama jawabannya. 1 liter ya.
Setiap 1 desimeter sama dengan 1 liter. Kan? Sekarang coba dikumpulkan LKPD-nya. Dari apa yang dari awal kita pelajari dan hari ini, membaca buku, menonton video, dan mengerjakan LKPD sampai mempresentasikan, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa bisa? Silahkan Nabila. Kesimpulannya itu volume tabung adalah jumlah ruang yang dapat ditampung atau diisi oleh suatu benda. Ya, volume tabung adalah Ruang jumlah ruang yang dapat yang dapat diisi oleh suatu objek ya. Atau berapa kapasitasnya? Ada lagi yang lain? Apa? Silakan Mari. Rumus volume tabung I/R kuadrat D. I sama dengan 3,14 atau 22/7. R sama dengan dari tabung. D sama dengan tinggi tabung. Jadi rumus volume tabung itu adalah Pi/R kuadrat T. Nah, Pi itu nilainya 3,14 atau 22/7. Terus R itu adalah jari-jari dan Pi itu adalah tinggi dari tabung. Ini untuk mengetahui pengetahuan kalian hari ini. Dan apa nih patokannya? Oke. Kerjakan masing-masing. Selanjutnya Ibu akan membagikan tentang refleksi. Oke, sudah. Jadi Ibu refleksi kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Tolong diisi kembali ya. Buat nama. Cek tulisannya. Untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelumnya Ibu sampaikan untuk materi kita di pertemuan selanjutnya yaitu mengenai volume kerucut. Nanti dibaca ya di buku paketnya. Ya, di halaman kita lihat 280 ya, nanti dilihat di situ kalian pelajari untuk pelajaran yang ada selanjutnya ya. Adapun pesan moral Ibu hari ini, jangan lupa kita selalu untuk bersyukur. Seperti hari ini kita sudah diberikan kesehatan, jadi kita harus bersyukur ya bisa hadir ke sekolah ini dan jadilah pribadi yang lebih baik. Bisa mengerti anak Ibu? Bisa.